dikenal sebagai seorang wali yang ahli dalam bidang politik ketatanegaraan. Sunan Giri dipercaya meletakkan dasar-dasar kerajaan masa perintisan atau Al-Lali wal Al-Adi di kerajaan Demak Bintoro. Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat. Sunan Giri dikenal sebagai pencipta tembang Asmaradana dan Pocong, Padang Bulan, Jor Gula Ganti, dan permainan anak Jeblak-jeblak Suang. Termasuk salah seorang dari Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 Masehi. Sekitar tahun 1580 Masehi dapat dikatakan bahwa Sunan Kalijaga hidup selama lebih dari 100 tahun. Ayahnya merupakan seorang tumenggung di wilayah Tuban di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit yang bernama Arya Wilatika dan ibunya Dewi Retno Dumila. Sumber sejarah menyebutkan bahwa Raden Said remaja dikenal sebagai seorang bangsawan. Meskipun demikian, ia hidup tanpa tata cara bangsawan. Raden Said menjalankan kehidupan rakyat biasa. Ia dikenal mampu berbaur dengan berbagai golongan, termasuk rakyat jelata sekalipun. Suatu ketika, Raden Said memberikan nasihat kepada para penjabat agar tidak korup kepada orang miskin. Bagi masyarakat, Raden Said dianggap seperti pahlawan. Namun, di sisi lain, tindakan ini memicu kegaduhan di istana. Beliau diusir karena dianggap telah meresahkan masyarakat dan orang-orang dalam pemerintahan kerajaan. Setelah diusir, beliau berkelana seorang diri, lalu bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian menjadi gurunya. Setelah menyerap ilmunya, beliau berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Raden Said menjadi salah satu dari 9 Wali Songo dengan sebutan Sunan Kalijaga dan bertugas untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Ia berdakwah melalui kegiatan pemerintahan, keagamaan maupun kesenian. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali yang bersama bangun Masjid Agung Demak bersama beberapa wali yang lain. Segala hal yang berasal dari kebudayaan lama dengan corak Hindu, Buddha masih diadopsi dan dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijaga untuk memasukkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Seperti peringatan Maulid Nabi, di Yogyakarta masih dilestarikan dengan tradisi sekaten dan gerebek Maulid. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Kemudian Sunan Kalijaga menyelipkan ajaran Islam di dalam lakonnya. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang politikus yang menjadi penasehat kerajaan. Adalah salah satu wali songo yang dilahirkan pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijogo dan Dewi Sarah binti Maulana Isa. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara, sekitar wilayah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan lereng-lereng Gunung Muria. Metode dakwah yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan yang ditempuh oleh Sunan Kalijogo, yaitu tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Beliau berdakwah kepada rakyat kalangan bawah di daerah Colo. Namun beliau tetap bertempat tinggal di Gunung Muria karena ia merasa damai dan nyaman serta dapat bergaul dengan semua masyarakat seraya mengajarkan ilmu bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan kinanti sebagai media dakwah. Salah satu keberhasilan dakwah Sunan Muria sebagaimana para wali lainnya adalah kemampuannya memahami kondisi sosial masyarakat. Berikut ini catatan sejarah tentang alasan mengapa Sunan Muria lebih senang berdakwah kepada masyarakat lapisan bawah. Adalah karena beliau mengikuti jejak ayahandanya Sunan Kalijogo. Dalam hal ini, para sejarawan menggolongkan pola dakwah wali songo menjadi dua tipe, yaitu yang pertama golongan abangan, atau golongan yang lebih suka melakukan dakwahnya kepada rakyat jelata. Yang termasuk pada golongan ini adalah Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Yang kedua adalah golongan putihan, atau golongan yang lebih suka berdakwah kepada golongan ningrat dan bangsawan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Derajat. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang lahir pada 1450 Masehi. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah, putra dari Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang. Jamaluddin Akbar, kakek buyut dari ayahnya, adalah seorang mubalik besar di Gujarat, India yang dikenal dengan Syekh Maulana Akbar. Ia merupakan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Husain bin Ali. Pada masa remaja, beliau memperdalam ilmu agama dengan berguru di Mesir. Kemudian lanjut belajar ilmu tasawuf ke Baghdad. Pada usia 27 tahun, sekitar 1475 Masehi, ia kembali ke Jawa dan tinggal di Caruban dekat dengan Cirebon. Ia pun menikah dengan Nyai Ratu Pangkuwati, putri dari penguasa Cirebon. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Pajajaran lalu ke Serang. Di Mantan, beliau lalu bertemu Sunan Ampel, kemudian berguru kepadanya. Hingga akhirnya ia ikut pergi ke Demak bersama Sunan Ampel. Setelah memperdalam ilmu di Demak, beliau pulang ke Cirebon lalu diangkat menjadi penguasa Kesultanan Cirebon menggantikan ayah mertuanya.
Dalam kedudukannya, ia juga membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan masjid-masjid jami di Cirebon. Kebijakan politik yang ditempuh Sunan Gunung Jati menggunakan prinsip rahmatan lil alamin untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Adapun ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yaitu A. Metode mutlah hasanah atau nasihat yang baik, B. Metode al-hikmah atau menggunakan cara yang bijaksana, C. Metode tadarruj meningkatkan belajar seorang murid di pesantren, D. Metode ta'awun saling tolong-menolong dan berbagi tugas dalam menyebarkan agama Islam, E. Metode musyawarah, dan F terakhir yaitu pembentukan